Lira mengetik revisi skripsinya. Siang tadi ia menghadap Pak Saha. Kecanggungan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Sungguh, ia tak nyaman sendiri. Rasanya ingin ganti dosen pembimbing. Namun perjalanan skripsinya tak akan lama. Saha bilang, dia hanya perlu 1 kali revisi lagi. Tiba-tiba Mala masuk ke kamarnya dan mencomot parfum tanpa permisi. Lira meliriknya dengan pandangan bertanya. "Kamu mau kemana? Rapi amat? Wangi? Cantik?" Lira masih menyapu pandangannya pada sosok gadis cantik berkulit putih itu. Mala tersenyum lebar. "Duda ganteng itu ngajak aku buka puasa bareng. Terus aku bilang, aku lagi dapet, jadi gak puasa. Dia bilang, gak apa-apa besok kamu temani saya buka puasa." Lira melongo dan kaget luar biasa. Ternyata Respati memang benar-benar duda ganjen yang hobi tebar pesona ke banyak perempuan. Entah kenapa, Lira sangat kecewa. "Kok bisa dia ngajak kamu nemenin dia buka puasa?" Lira beranjak dan menatap Mala tajam. "Kami chat sampai malam. Dia follow balik Instagramku dong. Mungkin karena tertarik lihat foto-fotoku yang cantik-cantik. Dia jadi ramah banget, gak jutek lagi. Terus ngajak ketemuan." Mala bicara tanpa beban dengan senyum yang masih tersungging. Lira terdiam dengan segala kekecewaan dan kekesalan yang mulai menggerogoti dari dalam. Ia berpikir, jika nanti ketemu Respati, ia ingin menendang pria itu sejauh-jauhnya dan ia tak akan lagi mau berurusan dengannya. "Kamu gak suka sama duda itu kan? Buat aku aja gimana? Dia tipe idamanku banget." Mala menangkup pipinya sendiri dengan senyum yang tak lepas. Lira tak merespons. Ia merasa marah, jengkel, bagai ditikam oleh sahabat sendiri. Haruskah ia mengatakan bahwa Mala telah menikamnya, sementara ia sendiri berlagak tidak menyukai Respati? Ponsel Mala berbunyi. Mala menggeser layar ponselnya lalu tersenyum cerah secerah sinar mentari. "Mas Respati udah keluar dari hotel. Kami janjian ketemu di Ayam Geprek. Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum." Dengan santainya, Mala melenggang keluar kamar. "Waalaikumsalam," balas lirih Lira dengan raut wajah yang terlihat seperti hendak menangis. Lira tak lagi bisa fokus merevisi skripsinya. Ia semakin kesal hingga bantal dan gulingnya menjadi sasaran amarahnya. Ia remas-remas guling dan bantal itu dengan gemasnya. Fix, ia tak mau menikah dengan Respati. Malam selesai tarawih, Lira tak jua bersemangat merevisi skripsinya lagi. Ia semakin sebal kala berpapasan dengan Mala. Tanpa ada rasa bersalah, gadis itu menceritakan pengalamannya buka puasa bareng Respati. "Mas Duda keren banget ya, Ra. Aku sempat nungguin dia selesai sholat maghrib sebelum makan bareng. Sayangnya sebelum Isya, kita pisahan karena dia mesti sholat Isya dan tarawih. Masya Allah, sudah ganteng, kaya, rajin sholat juga. Bener-bener high quality duda. Aku sia banget deh jadi ibu dari 2 anaknya dan calon ibu dari adik-adik mereka kelak." Mala bicara dengan enaknya tanpa memedulikan ada hati yang terjabik-jabik, terbakar cemburu. Lira masuk ke kamar dan mengunci pintunya. Ia merebahkan diri di kasur dan tanpa alasan kuat, tiba-tiba air matanya mengalir begitu saja. Ia kecewa pada Respati, sangat kecewa. Dering ponselnya yang mengalun berulang kali tak ia hiraukan. Apalagi setelah tahu yang menelponnya adalah Respati. Ia pikir, enak sekali duda itu. Setelah makan bersama Mala, kini ia menghubunginya. Ponselnya berbunyi kembali. Ada 1 pesan WhatsApp dari Respati. "Assalamualaikum Neng perawan kesayangan yang selalu membuat hati berdebar tak karuan dan cenut-cenut gak jelas. Bikin kangen, bikin gemas, bikin kacau tak menentu." Lira tak berminat untuk membalasnya. Ia tak mau berurusan lagi dengan Respati. "Kenapa gak dibalas sayang? Ada apa lagi? Masih marah sama Mas?" Lira tak tahan juga. Ia balas dengan huruf kapital. "Mulai sekarang, jangan hubungi aku lagi. Jangan kirim-kirim WA lagi." Datang balasan dari Respati lebih cepat dari yang Lira duga. "Kenapa Neng? Baca pesannya bikin Mas takut. Neng pakai huruf kapital semua. Pasti marah banget ya sama Mas." Lira kembali mengetik balasan. "Lira,
Gak usah berlagak inosen. Mas pikir Lira gak tahu apa yang Mas lakuin di belakang Lira? Respati. Maksud Lira apa? Sekarang ini Mas lagi rebahan di hotel. Gak ngelakuin aktivitas lain selain chat sama Lira? Oh ya, Mas sudah dapat tiket keretanya. Nanti kita pulang bareng ke Jakarta. Lira. Pulang aja sendiri. Lira gak mau lagi kenal sama Mas. Respati. Emang masalah apa sampai Lira gak mau kenal? Lira. Gak usah pura-pura polos, Mas. Sekali playboy tetap playboy. Dasar duda centil. Duda keganjenan. Tadi Mas ngajak malah buka puasa bareng. Dasar tukang cari kesempatan. Dirayu sama cewek cantik saja langsung kelepek-kelepek. Dan lupa udah punya calon istri. Respati. Oh, jadi malah itu temannya Lira. Kok bisa kebetulan banget ya tahu Instagram Mas? Nyapa Mas. Godain Mas di DM. Rasa-rasanya aneh. Pantas saja ada dalang yang mengatur semuanya. Lira. Iya, memang Lira yang nyuruh Mala buat godain Mas. Mas Respati tergoda dengan rayuan Mala sampai ngajak dia buka puasa bareng. Gimana nanti kalau kita nikah? Diuji hal kecil kayak gini aja Mas gak lulus. Respati. Mungkin seperti ini juga kali ya rasanya jadi Alia waktu suaminya buka puasa bareng mahasiswi bimbingannya. Seketika bibir Lira terkatup dan jari-jarinya seolah terpanggang kaku. Tak tahu harus mengetik apa. Ini sindiran dan tamparan keras untuknya. Respati, kamu nyuruh Mala godain Mas. Mas juga yang minta Mala untuk bersandiwara buka puasa bareng. Padahal kami gak buka puasa bareng. Mudah bagi Mas buat tahu identitas Mala karena sedari awal dia kirim DM. Mas sudah curiga dari bahasanya yang belak-belakan. Kamu jangan lupa, Ratna juga bisa Mas jadikan sumber informasi tentang siapa saja temanmu. Ratna mengenal Mala. Lira terdiam. Ia tak menyangka Respati mengambil tindakan beberapa langkah lebih maju darinya. Lira. Palingan Mas juga nyari kesempatan dekat-dekat sama Mala karena dia cantik. Terus Mas nyuruh Mala bersandiwara di depanku, tujuannya apa? Respati. Mas cuma ingin tahu gimana reaksi Lira. Ternyata Lira cemburu banget. Lira. Siapa yang cemburu? Mas gak usah kegeeran. Respati. Masih aja ngelak. Panggilan telepon berbunyi dari Respati. Lira enggan mengangkatnya. Respati tak menyerah. Ia terus menghubungi Lira sampai akhirnya gadis itu luluh. Diangkatnya telepon Respati. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. Jawab Lira lirih. Mas gak nyari-nyari kesempatan. Coba aja tanya Mala. Mas ngelakuin ini untuk tahu reaksi kamu. Kita impas kan? Lira juga minta Mala untuk menguji Mas. Apa segitunya Lira gak percaya sama Mas? Lira terdiam sesaat. Kenapa Mas tega banget ngelakuin ini ke Lira? Isak tangis itu tak dapat lagi Lira tahan. Suaranya semakin mengeras tanpa bisa Lira cegah. Tiba-tiba saja air matanya berjatuhan. Ia tak ingin menangis, tapi kesedihan dan kekecewaan yang sudah terakumulasi sejak tadi sore, yang ia bendung dengan susah payah akhirnya jebol juga. Respati merasa bersalah karena telah membuat Lira bersedih. Ia tak menyangka reaksi Lira akan seperti ini. Ia sadar, Lira itu gadis yang kadang masih kekanakan dan manja. Sudah sayang, jangan nangis. Mas jadi sedih dan merasa bersalah dengar kamu nangis gini. Maafin Mas ya, Mas janji gak akan kayak gini lagi. Cup. Sayangnya Mamas jangan nangis terus. Lira masih saja terisak. Ia hanya ingin menumpahkan segala deru emosi yang berkecamuk. Dari cemburu, kesal, marah, sampai akhirnya sadar dia dikerjai Respati yang bersekongkol dengan Mala. Cup. Jangan nangis lagi dong sayang. Mas ke kosmu ya. Mas gak tenang kamu nangis-nangis gini. Kamu minta dibelikan apa? Nanti Mas bawain sekalian. Lira yang sesenggukan seketika sedikit lega mendengar Respati mau datang dan menawarkan untuk membawa makanan. Lira mau nasi goreng pedas, martabak telur, es krim, coklat, cemilan yang gurih-gurih, susu cair juga. Balas Lira sembari merajuk manja. Oke sayang, nanti Mas mampir beliin titipan Lira. Tunggu ya sayang, gak lama lagi Mas sampai kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lira mengusap air matanya. Kekecewaan itu terganti dengan senyum manis. Rasanya tak sabar untuk memakan makanan titipannya. Atau sebenarnya,
Tak sabar untuk bertemu orang yang akan membelikan makanan-makanan itu. Dia masih saja membohongi dirinya sendiri. Yang pasti ia lega, karena dipastikan dirinya masih jadi satu-satunya yang memenangkan hati duda ganteng itu.